الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak selawat, besar harapan dan dambaan kita semua digolongkan menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak selawat, insyaallah kita mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh, jemaah majlis ta'lim dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini adalah jadwal pengajian rutin kita. Alhamdulillah, Al-Ustaz telah hadir bersama kita. Untuk itu mari sama kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan tabura wa umratan maqbula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Tinggi puji dalam syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmatnya kepada kita, dan kita masih benar-benar memanfaatkan nikmat yang dianugerahkan kepada kita, terutama adalah nikmat sehat dan nikmat hidayah yang masih berlimpah kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita hadiahkan ke junjungan alam ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa, munajat, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya khusus kita yang hadir dan umumnya seluruh umat baginda Rasulullah layak untuk mendapatkan syafaat nantinya pada hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan di mana panggilan ibadah haji sudah dikumandangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sahutilah panggilan tersebut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allah panggil kita, maka sekurang-kurangnya panggilan Allah itu sama kita ada
ada 3 kali. Panggilan pertama panggilan sholat, tapi kadang-kadang begitu dipanggil kita tidak peduli dengan panggilan itu. Coba bayangkan ketika ibu panggil anak, anak itu dengar, tahu, tapi dia tidak peduli dengan panggilan kita. Cuma perasaan kita atau kita gitu. Hayya 'ala shalah. Tidak peduli kan? Panggil Allah. Padahal panggilan itu bentuk bahwa Allah itu peduli dengan kita, kalau kita tidak menghiraukannya. Kedua, Allah panggil kita menunaikan ibadah haji. Selalu saja bagi orang yang sudah mampu untuk berangkat menunaikan ibadah haji atau umrah, sampai saat ini belum berangkat, alasannya adalah belum ada panggilan. Padahal panggilan itu sudah ada dari alam ajali namanya. Alastu bi rabbikum, apakah kalian mengaku bahwa aku ini Tuhan kalian? Kata Allah. Qalu bala syahidna. Iya ya Allah, kami mengaku bahwa engkau itu adalah Tuhan kami. Dipanggil untuk menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ada lagi yang mengatakan ketika diajak sementara dia dalam kondisi mampu, alasannya belum siap. Tahap yang mau disiapkan lagi, Bu. Iya Ustaz, belum, mana ya, belum jadi orang soleh lah. Apalagi katanya apa yang kita perbuat di sini nanti di sana ditunjukkan oleh Allah. Allah bukanlah Tuhan yang pendendam. Allah itu tidak macam kita. Kita yang punya sifat pendendam. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau terjadi sesuatu itu karena kelalaian kita, karena kita tidak mengikuti aturan yang ditetapkan. Kalau diikuti, nggak ada masalah. Ya Ustaz, nanti kalau kita berperilaku begini di dalam negeri, nanti di sana begitu, itu berarti Allah dendam. Awas kaliannya, nanti kalau kalian datang ke Haramain, awas buat kaliannya, itu Allah dendam sama kita. Yang punya sifat dendam itu kita. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagi kita yang mungkin belum sampai ke tanah suci, jangan pernah patah semangat. Kalau Allah mau, kalau Allah ridha, idza arada syai'an ayyakula lahu, tidak ada kata mustahil untuk bisa sampai sana. Dan jangan pernah ada alasan dunia yang mempengaruhi kita untuk sampai melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemarin Bapak Ibu ketika Ramadan, ada beberapa majelis taklim ibu-ibu mengadakan sholat tasbih di Jalan Denai. Waktu itu beberapa majelis taklim kumpul di situ untuk sholat tasbih, zikir dan tausiah di situ. Ada seorang ibu-ibu dari Tanjung Merawa lewat. Dia nggak paham ini, mungkin belum pernah dia hadir dengan sholat tasbih. Begitu lewat dia ditengoknya orang rame-rame putih-putih, singgah dia ikut juga sholat tasbih di situ. Rupanya begitu siap sholat tasbih, ya, dia ikuti rangkaian dari awal sampai akhir. Niat dia semata-mata untuk ikut sholat, nggak ada niat yang lain. Di akhir acara tersebut ada door prize. Rupanya ada kupon di situ. Diaduk, dipanggil lah. Keluar nomor kupon yang pertama. Dipanggil ibunya nggak ada di situ, sudah pulang. Salah satu penyakit kita, suka kali melakukan sesuatu tidak sampai selesai.
ikut sholat Idul Fitri, sholatnya dia ikut, tapi khutbahnya tinggal. Ikut sholat Idul Adha, sholatnya saja ikut, khutbahnya pergi. Nggak diikuti acara sampai selesai. Lalu alasan kita terakhir karena belum rezeki, kan itu dia. Ya. Diaduk lagi, keluar nomor yang kedua, orangnya juga sudah pulang. Diaduk lagi, keluar nomor ibu ini. Dia nggak punya niat untuk hadir di situ pada awalnya. Dia tidak punya niat apa-apa kecuali tertarik ketika ada orang ramai-ramai sholat tasbih di situ. Dapat umroh gratis, total malah dibiayai lagi, dikasih lagi living cost-nya. Kalau Allah mau, tidak ada kata tidak mungkin. Maka Bapak Ibu, bagi yang belum sampai ke sana, jangan pernah patah arang. Teruslah berikhtiar melalui doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sudah sampai ke sana, mungkin masih ada hajat, paling tidak sekali lagi sebelum ajal datang menjemput. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hendak sampai ke tanah suci, baik itu haji atau umroh, yang perlu pertama disiapkan dari dalam negeri itu adalah manasik. Sayangnya kita manasik itu hanya pada saat mau berangkat, karena kita tidak memahami makna manasik itu. Manasik itu apa sih? Manasik itu latihan. Manasik itu apa sih? Manasik itu ibadah. Manasik itu apa sih? Manasik itu belajar. Yakinlah, kalau ketika timnas kita kemarin dalam Piala Asia di situ mau bertanding baru berlatih, sudah bisa dipastikan ujungnya pasti kalah. Kalau seperti itu, sama dengan kehidupan kita, begitu mau melaksanakan baru kita belajar, baru dilatih, maka nggak siap. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, persiapan itu jauh-jauh hari kita lakukan, termasuk menghadiri pengajian-pengajian di mana saja untuk melatih diri kita. Karena semua yang ada dalam manasik itu bukan hanya sekadar perjalanan dari Indonesia sampai ke tanah suci dan kembali lagi ke Indonesia, bukan cuma itu, tapi bagaimana persiapan ketika berada di sana. Dan itu perlu persiapan zuhir dan batin. Maka tetaplah mempersiapkan diri. Mana tahu tiba-tiba datang panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita siap. Tidak ada kata nantilah, belum siap, ya, belum datang panggilan. Nah, kalau begitu, kalau kita sudah melakukan manasik, apalagi yang perlu kita persiapkan? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 197 dijelaskan oleh Allah, bekal yang paling utama ke sana adalah watajawwadu fa inna khairuz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Bekal yang paling utama ketika kita sampai ke tanah suci itu adalah bekal takwa. Apa itu takwa? Secara bahasa, takwa itu khauf, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Takut kalau ibadahnya nggak diterima oleh Allah, khawatir kalau nanti ternyata ibadah itu ditolak oleh Allah. Kalau kita khawatir, pasti ada persiapan, bukan sama sekali buta tanpa persiapan. Maka Bapak Ibu, takwa ada 4 hurufnya: ta, ko,
wow, dan ya. Apa masing-masing maknanya? Ta bimakna tawaddu. Orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh, bahkan ibadah apa saja, yang perlu ditanamkan dalam hatinya adalah rasa tawaddu. Apa itu tawaddu? Rendah hati, bahwa nggak ada yang perlu kita sombongkan di hadapan Allah, begitu juga di hadapan manusia. Kalau ada harta, harta titipan. Kalau ada rupa, rupa juga sementara. Kalau ada kesehatan, kekuatan, lama-lama juga itu akan luntur. Kalau ada jabatan, jabatan di hadapan Allah semua sama. Yang sampai ke tanah suci dengan pakaian sama dari dalam negeri kita, warnanya sama, tidak memandang rupa, tidak memandang jabatan dan status sosial, putih semua. Kalaupun ada yang dapat pengawalan, hanya orang-orang tertentu, antara lain adalah kepala negara dan juga undangan khusus dari kerajaan. Kalau nggak ada undangan khusus, sama semua kita, nggak ada beda siapa kita, nggak tahu siapa dan apa jabatannya. Itu menunjukkan tawaddu, rendah hati, jangan sombongkan dirimu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kalian sombong? Sedangkan dulu kalian itu nggak ada, aku adakan kata Allah, lalu aku tiadakan, lalu kembali lagi aku adakan, pada akhirnya kalian kembali kepadaku. Lalu siapa kalian? La haula wa la quwwata illa billah. Nggak ada kemampuan kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mesti kita latih dalam diri. Latih terus supaya kita ini bukan siapa-siapa. Itu yang mesti kita latih dalam diri kita. Jangan sampai ada sifat tinggi sebenang. Itulah sombong tadi. Kau pikir aku, itu lagi. Itu yang mesti kita latih. Modal pertama, tawadhu tadi. Udah itu jangan berprasangka buruk sama orang lain. Ini juga mesti kita latih. Jangan menilai orang dari sisi buruknya, karena kita semuanya nggak punya kelebihan yang utama di antara kita, kecuali hanya ketakwaan. Dan kita bukan makhluk yang sempurna. Maka setiap orang ada sisi baik dan sisi buruknya. Yang mesti kita pandang ketika kita beribadah adalah sisi baik seseorang. Kemarin Bapak Ibu, ada video viral lagi, ulama dari Arab Saudi yang mengkritik jemaah umroh dan haji Indonesia. Kalau udah sampai sana sibuk hanya selfie, foto sana foto sini. Kalau kita lihat dari sisi buruknya, buruk aja semuanya gitu. Padahal tidak semua yang kelihatan sisi buruknya itu buruk semua. Lihat pertama, mungkin saja itu adalah haji atau umrohnya yang pertama dan umroh atau hajinya yang terakhir. Dia butuh kenangan. Untuk apa rupanya kenangan itu? Untuk memberi motivasi untuk kelepas sama keluarganya bahwa dia bisa sampai ke sana. Ayo kalian juga bisa sampai ke sana. Karena belum tentu orang ketika menunjukkan sesuatu itu berarti dia ria, belum tentu. Karena belum tentu ketika dia menyebutkan sesuatu berarti dia sombong, belum tentu. Karena sombong dan ria itu amrul batiniyah. Apa itu amrul batiniyah? Penyakit batin. Dan penyakit batin yang berhak menilainya hanya Allah. Manusia sama sekali tidak berhak. Jangan campuri penilaian Allah.
Ria itu penyakit batin, sombong itu penyakit batin. Manusia tidak berhak menilainya sama sekali. Maka latihlah dalam diri kita. Jadi kalau dilihat dari sisi buruknya, buruk saja, sementara dia nggak sadar. Yang kedua, kalau jemaah haji atau umrah Indonesia itu banyak yang selfie sana selfie sini tanpa disadari, itu merupakan promosi yang tak berbayar. Siapa yang diuntungkan kalau promosi itu jalan terus? Arab Saudi. Secara ekonomi yang diuntungkan adalah Arab Saudi. Kita termotivasi untuk dia sampai ke sana. Supaya Bapak Ibu tahu, mereka sudah memprediksi 2035 minyak Arab Saudi itu akan habis. 2035, berarti sekitar 10 tahun lagi habis minyak mereka. Karena mereka tidak punya penghasilan lain, tak macam negara kita. Sumber daya alamnya luar biasa. Ya, mereka mengembangkan pariwisata sampai-sampai ada satu tempat dari kota Madinah perjalanan sekitar 4 jam, namanya Al-Ula. Al-Ula itu di mana kaum Ad dan kaum Samud dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan kepada umat Islam semuanya, jangankan untuk berhenti di situ, lewat saja usahakan jangan. Sekarang sudah dibuka apartemen, dibuka hotel di sana. Ternyata kenapa Rasulullah melarang? Salah satu hikmahnya itu adalah kotanya jin. Di mana induk dari segala induknya jin berada di tempat tersebut. Kita datangi pula itu. Maka Bapak Ibu yang doa Allah Subhanahu wa taala, tidak mereka sadari. Lalu yang ketiga yang paling penting lagi, supaya kita jangan berpandangan buruk sama orang lain, latih diri. Ya. Kita yang baru pertama kali sampai di kota Makkah atau kota Madinah, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram. Kalau yang baru pertama kali Bapak Ibu, aku yakinlah kalau iman masih ada di dalam dada, begitu melihat Ka'bah, gak ada yang tidak bergetar. Bergetar ini jiwa, gak bisa kita ceritakan macam mana perasaanmu, gak tahu lah perasaan macam mana. Tapi begitu melihat ini, ya Allah, sampai juga aku di sini ya Allah. Begitu semua. Makanya kalau ada pun uang kita banyak, nggak usah tiap bulan, tiap tahun berangkat ke sana. Kenapa Ustaz? Kalau sering-sering ke sana, getaran jiwa itu akan hilang. Nah itu dia. Sama macam bapak ibu lah, masih ditengok muka bapak, ada ditanya, "Bapak masih cinta sama bapak?" "Mana Ustaz, kawin lagi pun udah ada tua." Anak udah ada, itu alasannya, bukan "Bu masih cinta sama bapak?" "Masih." Enggak gitu, jawaban tegas, nggak ada lagi itu jawaban. Masih pikir panjang lagi, "Bapak masih cinta sama ibu?" "Cemana Ustaz?" Cemana pula lagi jawabnya itu. Itulah kalau sering-sering ketemu tadi, ya. Tapi kalau jarang-jarang ke sana ada getaran, dan getaran itu yang mesti kita jaga. Gitu. Kita datang pada satu tempat yang jarang-jarang kita datangi, kan kita pingin juga dokumentasi agak aneh, agak luar biasa, bagaimana ciptaan Allah, kan itu dia. Ya mereka merasa biasa-biasa aja, memang kampung orang itu. Ya baru pertama kali korban harta, korban tenaga, korban waktu sampai sana. Orang itu korban apapun enggak, orang kampungnya. Maka Bapak Ibu latih, ini juga melatih sama kita. Jangan berpandangan buruk, berprasangka buruk sama apa saja. Baik itu sama manusia, terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Latih tawadhu. Yang kedua dalam takwa itu ada huruf qaf. Qaf bermakna qanaah.
merasa cukup. Ya. Jadi kalau kita merasa cukup dalam hal apa saja dalam hidup ini, maka itu jauh lebih nikmat ketika kita merasa terus kekurangan. Ya. Kalau orang yang terus merasa kekurangan, terutama dalam masalah dunia, tidak akan pernah tenang hidupnya. Sementara puncak dari kenikmatan hidup itu adalah ketenangan. Kita bisa menikmati semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan dengan dunia, ibadah saja pun kita mesti punya sifat qanaah. Beberapa hari belakangan kita yang berada di kota Medan sekitarnya, suhu udara cukup panas. Menurut BMKG sekitar 34 ke 36. Diprediksi di Tanah Suci untuk tahun ini puncak-puncak haji nanti bisa sampai 54. Bapak Ibu bayangkan macam mana itu, luar biasa panas. Nah kalau begitu situasi, jangan paksakan untuk rajin datang ke masjid kalau ternyata ujung-ujungnya memudaratkan diri. Itu pun mesti qanaah dalam ibadah. Lihat situasi dan kondisinya. Kalau lagi yang tidak menyangkut dengan hal ibadah, ya, maka lawan dari qanaah itu selalu yang saya sampaikan adalah rakus, serakah, tomak. Karena sulit kali kita menyebutnya dengan tamak, ya. Aslinya adalah tomak, bukan tamak. Tomak 3 huruf, to, mim, ain. Lihatlah kembali huruf to. Perutnya buncit, kepalanya mereng. Itu menggambarkan sama kita, kalau sudah perut kita besar, jalan pun tidak bisa tegak lurus, agak sedikit mereng, baru udara itu pleng rasanya mengalir. Yang kedua ada huruf mim, bulat bolong. Begitulah karakter orang yang serakah. Yang lebih parah lagi huruf ain, kepalanya kecil tenganga, perutnya besar, lebih lebar lagi ngangaknya begini. Nggak pernah cukup dengan dunia ini. Ini yang perlu kita latih, ya. Jangankan terhadap dunia, dalam hal akhirat saja pun latih untuk qanaah. Cukupkan agar bisa engkau menikmati hidup dan ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada huruf waw. Waw bermakna wara. Mawal wara, apa itu wara? Wara itu antara halal dan haram. Kulibatil haram, tapi dia lebih cenderung kepada yang haram. Tapi dibilang haram, enggak juga. Ya. Apakah ini halal? Enggak juga betul-betul halal. Padahal konsep dalam Islam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu mesti jelas kehalalannya. Ini pengumuman lagi dari Kementerian Agama, sertifikasi halal untuk UMKM makanan dan minuman ditunda, tidak jadi bulan Oktober tahun ini, tapi ditunda sampai ke tahun 2026 karena banyak umat Islam yang masih tidak juga mempersiapkan diri untuk sertifikasi halal makanan dan minumannya. Tekankan kepada saudara-saudara kita supaya ketika kita mengkonsumsi home industri mereka tidak ragu dengan kehalalan itu. Jadi halal dan haram bagi umat Islam itu hal yang biasa. Kalau bapak ibu tidak makan babi, alhamdulillah, hebat-hebatnya bapak sering sholat subuh. Alhamdulillah Ustaz, saya rajin sholat subuh ke masjid. Nggak ada hebat-hebatnya. Yang hebat itu nggak mau sholat, itu baru hebat. Tapi kalau rajin beribadah, memang itu tuntutan dalam agama kita. Bagi orang yang mengaku beriman, rajin beribadah.
Bagi orang yang mengaku sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Jadi wara itu Bapak Ibu bainal halal wal haram, di antara halal dan haram. Itulah dia subhat. Jadi orang yang wara, jangankan melakukan yang haram, yang subhat saja dia tinggalkan. Jangankan yang haram, yang subhat saja dia tinggalkan. Mesti benar-benar halal. Begitulah orang yang takwa. Dan ini nggak kita siapkan. Kemarin ada seorang jemaah nanya sama saya, Ustaz, mak saya pingin kali berangkat haji atau umroh. Abang saya mau membiayai, tapi abang saya kerjanya di Vietnam. Juga ngapain? Itu loh Ustaz, judi online. Cuman kalau kira-kira Ustaz judinya itu kehasil dari dia kerja di sana untuk berangkat ke tanah suci. Saya bilang itu sama artinya berwudu dengan tai lembu, dengan air yang bercampur dengan tai lembu. Berwudu dia betul berwudu. Niatnya niat wudu untuk melakukan sholat. Betul, bagus wudunya. Tapi yang salah itu air wudunya. Udah jelas-jelas tahu dia bercampur dengan tai lembu, masih juga dia jadikan untuk berwudu. Jadi intinya bagaimana Ustaz? Cobalah pikirkan baik-baik. Masa itu aja masih diajari, udah dewasa. Kita mau beribadah, jangankan diri kita suci atau berusaha untuk menyucikan diri, yang kita bawa ke sana pun mesti yang suci, yang baik-baik, karena kita mau beribadah yang baik. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, itulah dia subhat. Dan ini hampir kita gagal dalam hidup ini. Lebih sering kita melakukan yang subhat. Kalaupun yang haram mungkin sudah kita tinggalkan, sudah menjadi hal yang biasa. Subhat ini, ya, kemarin waktu musim-musim Covid, kita mau tidak mau mengikuti aturan para ulama yang dalam kondisi darurat kita mau divaksin. Walaupun ulama-ulama kita ketika vaksin AstraZeneca masuk ke negara kita sudah sepakat bahwa vaksin AstraZeneca itu bercampur dengan unsur babi. Tapi alasan darurat, maka kita rela untuk divaksin. Oke, sampai di situ. Bapak Ibu dengar belakangan hari ini beritanya, ternyata pabrik dari produsen vaksin AstraZeneca tersebut, mereka sudah mengumumkan kalau ada sesuatu yang salah di vaksin mereka. Tapi sudah terjadi. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, hidup ini memang kalau mengikuti aturan yang benar secara jelas dalam hukum Islam memang kelihatannya agak rumit. Tapi kalau kita menikmatinya, tidak ada yang rumit dan susah menjalankannya. Termasuk salah satunya tadi, meninggalkan yang subhat. Dulu ketika saya tamat dari pesantren Mustafawiyah Purba Baru Tapanuli Selatan, saya ingin sekolah ke luar negeri. Saya bilang sama emak ayah, nggak usah dibiayai, biar saya cari sendiri. Tapi karena sudah 7 tahun berpisah dari anaknya, emak dan ayah nggak mengizinkan. Terakhir saya merajuk saya nggak mau kemana-mana, Bu. Nggak macam mana sekarang kalau merajuk buat ulah yang macam-macam, saya nggak. Malam saya begadang, tapi begadangnya nggak kemana-mana, nonton TV. Sampai akhirnya TV yang nonton saya. Dan itu tiap malam saya lakukan. Bangun siang dan hampir jarang sholat subuh. Itulah kelakuan waktu itu.
Tapi satu yang nggak pernah saya tinggalkan, emak saya punya warung kopi, emak sama ayah. Setiap warung kopi itu sunyi, saya ambil bawa kitab-kitab saya belajar, tetap lagi mengulang-ulang kaji. Karena saya aku yakin suatu hari apa yang dipelajari ini pasti akan bermanfaat. Itu tetap saya ulang-ulang. Begitu datang orang ke warung, ayah selalu musir pulang. Nggak usah di sini. Setiap saya di warung, ayah selalu mengusir. Lama-lama saya berpikir, benci kali lah ayah. Awak di warung mungkin juga kawan-kawan sama orang, tidak dikasih. Rupanya akhirnya baru dia kasih tahu jawaban bahwa warung itu adalah tempat yang subhat. Walaupun warung bukan tempat yang haram, nggak ada yang dijual yang haram, tapi warung tempat yang subhat. Lama saya bertanya, kenapa disebut warung tempat yang subhat? Karena di warung banyak cerita nggak jelas, mulai dari menggosip, memfitnah, macam cerita politik di warung. Sementara yang cerita satu pun nggak ada yang paham dengan politik. Cerita agama di warung, padahal bukan ahli agama, tapi ceritanya di warung. Makanya kalau orang kampung bilang warung itu tempat cerita orang berkombul. Kombul itu kombinasi puras, cerita-cerita yang nggak jelas, apa saja diceritakan. Haramkah tempat itu? Tidak. Tempat itu tidak tempat haram. Halalkah? Agak perlu dipertanyakan itu tempat kalau dibilang halal. Jadi intinya apa Bapak Ibu? Itu salah satu upaya kita, tinggalkanlah yang subhat. Kalau kita di warung, kalau sekarang bahasanya bukan lagi warung, kafe, nah, kayak gitu dia. Cobalah image negatif warung tadi kita singkirkan. Kalau sampai ibu-ibu ke kafe, ya pengajian di kafe. Nah, sekarang kan udah lagi tren Bu ya, pengajian dari kafe ke pengajiannya dibuat. Walaupun akhirnya siap pengajian ya tetap juga kafe itu juga jadinya lagi gitu. Tapi paling tidak ada unsur pengajiannya. Nah, itulah yang salah satu yang subhat tadi Bapak Ibu. Dan orang bertakwa wajib menjaga itu. Gitu. Tapi ini tidaklah mudah. Ya, itulah wara tadi. Yang keempat ada huruf ya. Ya bermakna yakin. Dari dalam tulisan takwa itu taqwawiyah. Ya, ada bermakna yakin. Apa itu yakin? Kalau orang berbuat baik, yakinlah cepat atau lambat pasti datang kebaikan kepada dirimu. Sebaliknya kalau engkau berbuat buruk, cepat atau lambat yakinlah keburukan itu pasti juga akan hadir di hadapanmu. Famay ya'mal misqala, ya, Allah jelaskan di situ. Sekecil apapun perbuatan baikmu dan sekecil apapun perbuatan burukmu, maka Allah akan tunjukkan itu nanti di hadapanmu. Tidak perlu kau menuduh orang, tepuk dada, tanya diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, modal utama untuk sampai ke tanah suci dan modal utama untuk menjalankan ibadah apa saja, modalnya adalah takwa, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal ayat tersebut Allah jelaskan, kalaupun modal kita adalah modal takwa, maka tiga hal ini mesti kita hilangkan dari dalam diri. Wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala. Wala rafasa, tinggalkan ini. Apa itu? Berpikiran buruk, berpikiran kotor. Orang yang berpikiran kotor pasti akan keluar dari mulutnya perkataan yang kotor. Orang yang keluar dari mulutnya perkataan yang kotor pasti akan keluar dari perbuatannya perbuatan yang kotor. Karena dia satu jaringan kekotoran tadi. Kemarin ketika timnas kita melawan timnas Uzbekistan, aku yakin bapak-bapak yang nonton kemarin pasti marah kali, jijik kali nengok pertandingan itu. Ya kan Pak ya? Indonesia melawan Uzbekistan, pasti bapak geram kali. Ya, tapi ketika
ketika Bapak sampai ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dan umroh, bertemu dengan cewek-cewek Uzbekistan, waduh, hilang rasa kebencian itu kepada timnas Uzbekistan. Tapi kalau itu yang tertanam di otak, mulailah jalan kekotoran tadi. Itu yang saya maksud. Kita ke sana mau ibadah, bukan mau yang hal-hal yang lain. Maka tidak jarang orang begitu melihat Ka'bah, Bapak Ibu, komentarnya agak aneh. Gini ya Ka'bah tuh, hati-hati, ya, muncung tuh dijaga, cangkem tuh, lambi turah tuh dijaga. Gini ya Ka'bah tuh. Padahal hampir rata-rata kita belum ada yang pernah lihat Ka'bah. Yang kita lihat itu adalah kiswah. Kiswah itu apa? Sarungnya. Sementara Ka'bah aslinya itu akan bisa dilihat hari ini pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana seluruh manusia yang sampai di sana lagi wukuf di padang Arafah. Disitulah kiswah itu diganti. Kalau enggak, selama ini kita hanya melihat sarung. Aslinya mana? Itu yang di bawah. Kalau kita masukkan tangan dari sarung itu, atau kalau lagi musim haji sebelum tanggal 9 Zulhijjah, itu biasanya digulung sampai 1 meter ke atas. Nah, itulah yang asli bawah itu. Tapi secara utuh belum ada yang pernah melihatnya secara johir kita ini, kecuali mereka di sana. Jadi Bapak Ibu, itu pun kadang-kadang komentarnya agak nyeleneh. Kayak gininya, ya Allah. Jadi Bapak Ibu, hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan omongan, dan hati-hati dengan perbuatan. Biasanya apa yang dibuat oleh seseorang itu asalnya dari omongannya, dan biasanya apa yang diomongkan seseorang itu hasil dari apa yang mereka pikirkan. Begitu dia berpikir, itu yang dia omongkan. Begitu dia berbuat, itu hasil dari apa yang dia omongkan. Itu biasanya, walaupun banyak orang Indonesia lain yang diomongkan, lain yang dikerjakan. Nah, tapi biasanya begitu. Jadi hal yang pertama ditinggalkan itu adalah wala rafasa. Yang kedua, wala fusuqa. Jangan bersifat pasif dalam ibadah apa saja. Jangan bersifat pasif, terutama beribadah sampai ke tanah suci. Sifat pasif tinggalkan. Apa itu pasif? Pertama, masih melakukan dosa-dosa kecil, ya. Bahkan masih cinta dengan dosa-dosa besar. Dan lebih parahnya ketika dia melakukan dosa, dia tidak merasa kalau berdosa dan tidak mau mengakui kalau itu dosa. Pasif. Contoh, Bapak Ibu berangkat menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh. Sampai di sana, suami tanya, Bu atau yang atau D, masih adakah uang kita? Lalu ibu jawab, uang kita sudah habis. Sementara ibu masih memiliki uang. Pada saat ucapan itu ibu ucapkan fasik. Apa fasiknya? Bohong, menipu. Hati-hati. Jadi macam mana Ustaz? Karena suami saya nih, kalau tahu saya masih ada uang, dia paling orang dermawan. Kadang-kadang dia nggak tahu kalau kita lagi membutuhkan, dia bagi saja. Ada konsepnya dalam ilmu mantik balaghah bayan. Kalau ditanya begitu sama ibu, jawab ibu begini, yang aku tidak memegang uang. Jangan bilang uang nggak ada, tapi tidak memegang uang. Karena memang asli tidak ada megang uang. Di mana bohongnya? Paham ya Bu ya? Tapi aku kasih tahu tahu pula ini rahasianya. Jadi ketika nanti ibu bilang begitu, bapak semakin yakin bahwa ibu ada nyimpan uang. Sama, ya.
seperti cerita yang sudah populer lah Bu. Ibu lagi duduk-duduk di teras rumah, tiba-tiba ada orang dikejar. Terlepas yang benar yang mengejar atau yang dikejar, kita tidak masalahnya itu. Yang jelas ada orang dikejar, ya. Ibu lagi duduk di teras rumah. Lalu yang mengejar tanya, ya, Bu, adakah ibu melihat orang lari dari depan rumah ibu? Ketika ibu berada di posisi itu, kalau ibu jawab nggak ada, ibu bilang berarti sudah pasti. Padahal kita melihat ada orang yang lari dikejar. Jadi kalau ibu berdiri di depan begini, ya, di depan rumah, ibu berdiri agak geser sedikit ketika mau menjawab. Sejak saya berdiri di sini, saya tidak melihat ada orang yang lari dikejar. Salahkah? Tidak. Beda dengan waktu di sini. Lalu ibu pindah kemari sedikit untuk menghilangkan fasik. Banyak lagi contoh-contoh yang lain, Bapak Ibu. Itu permainan kata-kata. Negara kita kan paling pandai berkata-kata. Nah, belajarlah dengan kata-kata itu. Wala rafasa wala fusuqa. Dampak dari orang fasik bagaimana? Sebagaimana kaji yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, orang fasik tidak sah menikahkan anaknya. Seorang ayah yang fasik lalu diminta untuk menikahkan anaknya perempuan, nikahnya tidak sah. Jadi bagaimana Ustaz supaya sah pernikahannya? Ayahnya wajib istighfar, mohon ampun kepada Allah. Setelah dia istighfar, dia tetap juga fasik, itu urusan dia kepada Allah. Contoh yang paling dekat fasik itu adalah sering meninggalkan sholat. Fasik itu tidak sah menjadi wali nikah, tidak sah menjadi saksi nikah. Orang fasik sebelum dia istighfar mohon ampun kepada Allah. Setelah dia istighfar tetap juga dia tidak sholat, itu urusannya kepada Allah. Enggaklah kerjaan kita ngintip-ngintip orang sholat, enggak biaya, enggak itu kerjaan kita. Wala rafasa wala fusuqa wala jidal. Puncaknya Allah melarang kepada kita, hei jangan jidal. Apa itu jidal? Berdebat. Makanya setiap jemaah haji kita dalam satu pesawat, dalam satu kloter, itu ada yang menangani kesehatan. Artinya kalau sudah bicara kesehatan jangan berdebat. Situ ada dokter. Ketika beribadah, ini ibadah kita sah atau tidak? Dalam satu kloter itu ada yang khusus menangani masalah ibadah. Jangan perdebatkan. Sebagaimana saya sampaikan kemarin Bapak Ibu, ya, pada saat tanggal 14 Februari kemarin kita ada 01, 02, 03. Tutuplah semua itu, kita kosong. Tidak usah perdebatkan lagi apapun dia. Begitu juga dalam ibadah ini, ada pemimpin ibadah, sami'na wa ata'na dengan pemimpin ibadah. Jangan perdebatkan, apalagi yang kita debatkan, yang kita tidak paham dengan perdebatan itu. Karena setiap perdebatan, kalau kita tidak siap untuk berdebat, akhirnya akan memutus tali silaturahmi. Yang merasa benar, dia akan semakin sombong. Yang merasa kalah, dia akan kecewa. Akhirnya retaklah hubungan tali silaturahmi. Wala jidal. Jangan berdebat. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah ibrah, pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan bagi kita yang belum sampai ke tanah suci, dipanggil oleh Allah kembali, mengingatkan kepada kita untuk bisa sampai ke tanah suci. Yang sudah pernah, paling tidak sekali lagi sebelum ajal datang menjemput kita. Nasallallahu fatul qarib wa basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، افتح لنا باب العلم، افتح لنا باب الرزق، افتح لنا باب الصحة، افتح لنا باب العافية من بركات هذه المجالس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر على إخواننا في فلسطين، اللهم انصر على إخواننا في فلسطين، اللهم انصر على إخواننا في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Bapak, Ibu yang ingin bertanya, persilakan.